Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian geografi yang berjudul Angin oleh kelas 10 MIPA 1, Guru Pendidik, Suciwati SPB, disusun oleh Hidayati Muhammad, Nasira Raisya MH, Nadia Ramayani, dan Nawal Rizwan Syarifah. SMAN 82 Jakarta tahun 2020 sampai 2021. Jakarta. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia sebelah selatan Asia. Munculnya angin muson ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Angin muson mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Muson terjadi karena daratan menghangat dan menyejuk lebih cepat daripada air. Kata-kata muson diambil dari sebuah kata dalam bahasa Arab yaitu mausim, yang dalam bahasa Indonesia berarti musim. Angin ini membawa dampak bagi daerah yang dilewatinya. 1.2 Rumusan masalah. Apa pengertian tentang angin muson? Beberapa jenis angin muson? Bagaimana ciri-ciri angin muson? Apa saja dampak yang ditimbulkan dari angin muson? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Memahami tentang masalah angin muson. 2. Mengetahui dampak dari angin muson. 3. Dapat mengetahui jenis-jenis angin muson. 1.4 Manfaat penelitian. Penulis dan pembaca dapat mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis angin muson, dan juga kita dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari angin muson. Daftar isi. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. 1.3 Tujuan penelitian. 1.4 Manfaat penelitian. 1.5 Daftar isi. 2. Pembahasan. 2.1 Pengertian tentang angin muson. 2.2 Ciri-ciri angin muson. 2.3 Jenis-jenis angin muson. 2.4 Penyebab dari timbulnya angin muson. 2.5 Bahaya yang ditimbulkan. 2.6 Akibat dari fenomena angin muson. 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. 4.2 Saran. Dan 4 Daftar pustaka. Bab 2 Pembahasan letak astronomis dan geografi Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Letak tersebut juga membuat Indonesia dilalui angin muson. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angin muson merupakan iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin dan musim penghujan atau kemarau selang lebih kurang 6 bulan. Mengikuti posisi matahari pada bulan Juni dan Desember. Terdapat di daerah tropis dan subtropis yang diapit oleh benua dan samudra dalam buku Metode Klasifikasi Iklim di Indonesia karya Arifin. Angin muson, angin yang bertiup secara musiman yang berubah-ubah setiap periode 6 bulan. Secara garis besar, angin muson dibedakan dua macam, yakni angin muson barat dan angin muson timur. Pengertian tentang angin muson. Angin muson merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, angin muson dinamakan juga angin setengah tahun. Angin muson terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin muson menjadi penentu pada iklim dan pola angin di Indonesia. Ciri-ciri angin muson barat. Angin muson barat daya yang bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin tersebut bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Saat itu, di Asia sedang berlangsung musim dingin, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Sedangkan di Australia saat itu sedang berlangsung musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin muson barat melewati perairan yang luas, seperti Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, sehingga mengandung banyak uap air dan menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson timur. Angin muson timur merupakan angin yang bertiup mulai dari bulan April sampai Oktober. Angin tersebut bersifat kering karena membawa massa udara kering. Dampaknya terjadi musim kemarau. Angin muson timur, angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Pada saat itu di Australia sedang berlangsung musim dingin, suhu udara tekanan udara tinggi. Sedangkan di Asia sedang berlangsung musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah.
Angin muson timur di Indonesia melalui gurun pasir di bagian utara Australia yang kering dan hanya melalui lautan sempit. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, angin muson lemah di Indonesia karena hamparan air dan lintang rendah, tapi pengembalikan musiman mereka pasti dari April hingga Oktober. Aliran udara tenggara Australia, sedangkan utara ekuator harusnya menjadi barat daya. Jenis-jenis angin muson. 1. Angin muson barat. Angin muson barat bertiup ketika matahari berada di belahan bumi selatan dan berlangsung mulai Oktober sampai April. Angin ini berasal dari Asia, berbelok ke kiri karena melewati selatan ekuator dan menuju ke Australia. Di masa ini, Indonesia mengalami musim hujan. 2. Angin muson timur. Sedangkan angin muson timur bertiup ketika matahari berada di belahan bumi utara dan berlangsung mulai April sampai Oktober. Angin ini berasal dari Australia dan terus bertiup hingga ke benua Asia. Di masa ini, Indonesia mengalami musim kemarau. Penyebab dari tingginya angin muson. Muson terjadi karena daratan hangat dan menuju lebih cepat daripada air. Hal ini menyebabkan suhu di darat lebih panas daripada di laut pada sisi panas. Udara panas di darat biasanya berkembang naik, menciptakan daerah bertekanan rendah. Ini menciptakan sebuah angin yang sangat konstan yang bertiup ke arah darat. Curah hujan yang terkait disebabkan udara laut yang lembat yang dialihkan ke arah pegunungan yang kemudian menyebabkan pendinginan dan lalu pengembunan. Pada musim dingin, udara di darat menjadi lebih sejuk dengan cepat, tetapi udara panas di laut bertahan lama. Udara panas di atas laut berkembang naik, menciptakan daerah bertekanan rendah dan angin sepoi-sepoi dari darat ke laut. Karena perbedaan suhu antara laut dan darat lebih kecil dibandingkan saat musim panas, angin muson musim dingin tidak begitu konstan. Muson mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Bahaya yang ditimbulkan. Dampak negatif bertiupnya angin muson. 1. Dampak negatif bertiupnya angin muson barat antara lain sebagai berikut. Meningkatnya penyakit demam berdarah. Ketika musim penghujan datang, maka akan banyak genangan-genangan air yang akan kita temui di lingkungan sekitar kita. Ketika ada banyak genangan air, maka akan memicu banyak nyamuk yang keluar dari sarangnya dan mencari tempat untuk meninggalkannya telurnya di genangan-genangan air tersebut. Hal ini akan berakibat lahirnya jentik-jentik nyamuk yang kemudian akan menjadi nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit DBD atau demam berdarah, menyebabkan tingginya resiko tanah longsor. Hujan yang lebat akan mudah memicu terjadinya penyebab tanah longsor, terutama di daerah-daerah perbukitan. Hal ini tentu saja akan membahayakan bagi warga yang mempunyai rumah di daerah-daerah perbukitan. Tersebut. Hal ini akan didukung ketika pepohonan yang ada di daerah tersebut sangat sedikit, maka resiko tanah longsor ini akan menjadi lebih besar kering. Panen petani menjadi gagal. Musim penghujan memang memberi dampak positif bagi petani. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa petani juga akan mengalami hal buruk, yakni berupa gagal panen. Banyak petani yang menghadapi masalah terkait panen mereka ketika hujan yang turun terlampau besar. Hal ini dapat terjadi karena area persawahan banyak yang tergenang air sehingga justru banyak tanaman yang akan mati karena hal tersebut. Selain itu, penjemuran padi juga akan sulit dilakukan karena minimnya cahaya matahari dan juga sulitnya untuk menganginkan padi di tempat terbuka karena hujan yang datang terus-menerus. Nelayan menjadi terganggu. Hujan yang datang terus-menerus akan menyebabkan nelayan menjadi terganggu dan akibatnya nelayan menjadi susah melaut. Hal ini karena langit ketika hujan akan terlihat gelap dan hujan deras juga akan menyebabkan risiko apabila nelayan pergi melaut. Dampak negatif bertiupnya angin muson timur antara lain sebagai berikut. Banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih ketika musim kemarau datang. Maka beberapa daerah akan mengalami kehabisan stok air bersih. Hal ini akan berdampak buruk khususnya bagi warga yang tinggal di daerah terpencil yang memang sumber air bersih sudah kering atau habis. Hal ini otomatis akan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air, meningkatkan resiko kebakaran hutan karena cuaca yang panas dan kondisi tanaman yang kering. Akibat dari fenomena angin muson. Dampak angin muson barat. Tanaman menjadi lebih subur dan hijau. Curah hujan tinggi maka pertanian memperoleh pengairan alami. Mengurangi polusi udara. Mengurangi resiko kebakaran hutan, meningkatnya penyakit demam berdarah, meningkatnya resiko tanah longsor, terganggunya aktivitas nelayan karena hujan angin kencang. Dampak angin muson timur. Aktivitas nelayan tidak terganggu. Beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih karena kekeringan. Banyak tanaman yang mati karena kekurangan air. Meningkatnya risiko kebakaran hutan. Kesimpulan dari laporan di atas adalah kita dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri jenis-jenis penyebab timbulnya dan bahayanya angin muson. Bukan hanya menambah pengetahuan, kita juga dapat melihat bayangan bagaimana terjadinya angin muson dan apa saja dampak dan bahayanya jika sudah terjadi angin muson. Saran yang kami berikan untuk menanggulangi bencana angin muson adalah dengan cara seluruh warga sekitar daerah melakukan antisipasi, yaitu melakukan penghijauan kembali dan menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa demikian? Karena jika terjadi angin muson barat, maka curah hujan akan tinggi. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan dan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi banjir atau semacamnya. Dan pada musim kemarau, yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan air bersih, tidak boros dan memakainya sesuai kebutuhan. Selain itu, kami juga berharap pada pemerintah untuk selalu memperhatikan dan teliti terhadap bencana angin muson ini. Itu saja hasil penelitian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.